Bahkan dalam kisah tatkala baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang duduk-duduk bersama sahabat, Nabi mengeluarkan air mata mengatakan, aku rindu akan umatku. Sahabat bertanya, bukankah aku yang kau rindukan wahai Rasulullah? Kau ashabi, engkau adalah sahabatku. Tapi umatku adalah yang hidup bukan pada zamanku, tidak pernah bertemu dengan aku, tidak pernah melihat wajahku, tapi dia beriman kepadaku dan cinta kepadaku. Subhanallah. Al-Fatihah ila hadrat Nabi al-Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa malaikatihi Muhammad at-Tijani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Satu kali lagi suratul Fatihah khusus buat orang tua daripada donatur orang tua program Ayo Mengaji RW 012, yakni Bapak Heri Martono, untuk almarhum yang mengenang 40 harinya almarhum Bapak Haji Baumen Hadi Siswanto bin Joyo Santoso. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa dan kesalahannya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan gubernur rogoh min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal aqwali muftahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Da'ilallahi fal mustamsiku nabihi mustamsiku nabi hablin ghairu munfasimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil iman wa ala ni'matil islam wa kafa biha min ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukaramin para asatizah, wabil khusus al mukaram al Ustadz Herlianto, al Ustadz Taufik Nur Rahman selaku DKM Masjid Jami Anur dengan seluruh jajarannya, serta pengurus daripada program Ayo Mengaji, dan jamaah sekalian yang semuanya insya Allah diberkahi dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Puji syukur hanya kepada Allah atas nikmat yang selalu dan selalu diberikan kepada kita yang begitu banyak, sehingga kalau kita hitung nikmat tersebut dari mulai kita membuka mata kita hingga kelak memejamkan mata kembali, sungguh tidak akan bisa kita untuk menghitungnya. Oleh karena itu wajib kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang begitu banyak, wabil khusus dua nikmat yang agung yang mulia, yang nikmat iman wal Islam, yang dengan keduanya tersebut aktivitas kita di hadapan Allah bernilai ibadah. Makan kita lantaran ada iman diawali bismillah, merujuk kepada anjuran Rasulullah Muhammad SAW menjadi ibadah. Minum kita diawali bismillah, minum tata cara baginda Rasulullah, baik itu duduknya, tangan kanannya, 3 tegukannya, dan diakhiri dengan alhamdulillah. Minum kita bernilai ibadah. Begitupun kita keluar rumah untuk mencari rezekinya Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka mencukupi kehidupan rumah tangga selaku tanggung jawab keluarga, lantaran ada iman wal Islam di hati kita, itu di mata Allah bernilai ibadah aktivitas kita. Maka dari itu kita wajib bersyukur ala nikmatil iman wa ala nikmatil Islam wa kafa biha min ni'mah, yang kesemua menjadi nikmat bagi kita tentunya kelak nanti apabila kita sudah berada di alam kubur. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya bibarakatus salawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah hidup kita akan selamat, baik selamat tatkala kita di dunia saat ini maupun kelak di akhirat, amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sadar atau enggak sadar kita sudah masuk bulan Rabiul Awal, yang mana apabila ada orang yang enggak bergembira atas kelahirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 2 kemungkinan. Dia dikategorikan bukan golongan manusia atau jin ibrit, karena hanya jin yang tidak senang dengan lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita wajib bersyukur dan bergembira atas kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya dengan sebab kelahiran Nabi kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah karuniakan kemuliaan yang ada di dalamnya. Rabiul Awal menjadi mulia karena ada lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan menjadi mulia karena Allah turunkan Al-Qur'an sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan lain sebagainya. Maka dari itu wajib kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia yang begitu besar dari Allah subhanahu wa ta'ala, yakni diutusnya
Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Anjuran Allah kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, maka berselawat salamlah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tapi sebelumnya Allah lebih dahulu berselawat. Nah, ini ibadah yang khusus, yang sering dikatakan kalau Allah perintahkan sholat, Allah nggak sholat. Allah perintahkan puasa, Allah sendiri nggak puasa. Allah perintahkan haji bagi yang mampu, Allah sendiri nggak berhaji. Allah perintahkan sedekah pun Allah nggak sedekah. Tapi untuk berselawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, Allah lebih dahulu mengerjakannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, Allah lebih dahulu, Allah dulu ngerjain, baru Allah mengajak, menyuruh, memerintahkan kepada kita selaku umatnya untuk bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ayo berbanyak berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah kitab diterangkan ada malaikat khusus yang Allah tugaskan untuk mencatat sholawat, untuk menyampaikan sholawat hamba umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang apabila di malam Jum'ah berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disampaikan langsung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini sholawat dari umatmu Fulan bin Fulan, nama bapak kita disebut, subhanallah. Maka barang siapa ingin berbakti kepada kedua orang tua, bil khusus bapak atau ibu, maka banyak berselawat pada malam Jumat, karena disampaikan langsung melalui malaikat yang Allah tugaskan khusus untuk menyampaikan sholawat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini sholawat dari umatmu Fulan bin Fulan, Fulanah bin Fulan. Subhanallah. Dan dalam hadis, barang siapa yang bersalawat satu kali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan membalasnya 10 kebaikan. Subhanallah. 10. Bagaimana kalau 100? Bagaimana kalau 1000? Subhanallah. Begitu mulianya orang yang senantiasa bibirnya bersalawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, di bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain perbanyak bersalawat, juga perbanyak amalan-amalan yang sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi di awal pembukaan kita sering bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui qasidah Al-Burdah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Macam-macam lagunya, ada yang berlagam Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, bil Mustafa, berkat al Mustafa, yakni Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi julukan Nabi kita juga al Mustafa. Ya Allah, berkat al Mustafa, bi barakati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Baligh maqasidana, sampaikan tujuan kami. Mohon, sampaikan hajat-hajat kami ya Allah. Sampaikan maksud-maksud apa yang kita pinta dalam hati. Allah Maha tahu. Ya Rabbi bil Mustafa, ya Rabbi bil Mustafa, wahai Tuhanku Allah Subhanahu wa taala, bil Mustafa, berkat Sayyidina wujud Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan maksud kami ya Allah. Doa. Waghfir lana ma madha, dan ampunilah kami ya Allah dari apa yang telah kami lakukan. Kita kan hidup pasti bergelimang dosa. Kullu bani Adamu khata'un, setiap anak keturunan Adam pasti berdosa, pasti pernah melakukan kesalahan. Wa khairu khata'un at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berdosa, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, sebaik-baik orang yang telah bermaksiat kepada Allah, at-tawwabun, yakni bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami, wahai yang maha luas kemurahannya. Jadi doa tuh Pak. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana, wahai ya Allah, berkat Mustafa kabulkan maksud kami ya Allah. Dilanjutkan, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal aqwali muftahimi. Dialah seorang kekasihnya Allah itu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diharapkan syafaatnya. Tentu kita semua mengharapkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil kiamat. Enggak ada yang enggak dikasih, pasti dikasih, karena kita sering bersolawat, insya Allah dikenal dan ditolong. Kan sering kita dengar kalau ngarepin sholat belum tentu khusyuk sholat kita. Takbir ingat yang dilupa, takbir menjadi ingat segala urusan dunia. Begitu takbir Allahu Akbar, kunci ketinggalan. Allahu Akbar, handphone lupa dimatiin, itu tadi nada deringnya. Sampai segitu. Allahu Akbar, giliran bayar mobil nih, giliran bayar kontrakan. Itu kan sering begitu. Emang setan selalu begitu. Bahkan sampai lupa rakaat, itu terjadi dalam sholat. 3 apa 4? 4 apa 3? Kalau kejadian seperti itu masuk ke fikih, ngambil yang 3. Kita lupa nih, udah 3 apa 4? 3 aja, lebih baik lebih daripada kurang. Memang setan godaan seperti itu. Jemaah sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala, kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kejadian dari kejadian yang mengerikan, likulli hauli min aqwali muftahimi. Jadi kita setiap saat harus memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala maksud tujuan hidup kita, karena hanya Allah lah zat yang maha menentukan hidup kita, zat yang menolong kita, dan zat yang mengkabulkan hajat-hajat kita. Tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 7 keutamaan yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir membawa mukjizat yang begitu agung, yakni Al-Qur'anul Karim, yang hadirnya membawa rahmatan lil alamin, yang di dalam Al-Qur'an terdapat mencakup seluruh kitab-kitab sebelumnya. Zabur, Taurat, Injil ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Itu keutamaan yang pertama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, memiliki 2 sifat mulia,
yang ada di Asmaul Husna, yakni Ar-Rauf, Ar-Rahim, yang tidak ada pada nabi-nabi sebelumnya nikmat tersebut. Apa nama tersebut? Yakni penyantun dan penyayang. Nabi kita santunnya nggak kepalang, sayangnya juga nggak kepalang. Begitu sayangnya Nabi kita kepada umat Nabi Muhammad SAW kepada kita. Dalam kisah diterangkan nanti tatkala dibangkitkan dari alam kubur, Nabi kita laksana induk ayam kehilangan anaknya. Aina umati, aina umati, kita yang dulu dicari. Aina umati, aina umati. Itu bahkan dalam kisah sebelum nyawa berpisah dari ruh diangkat, berpisah dari jasad, baginda sebutkan ummati, ummati as-shalah, as-shalah. Begitu sayangnya baginda Nabi kita Muhammad SAW kepada kita selaku umatnya. Bahkan dalam kisah tatkala baginda Rasulullah Muhammad SAW sedang duduk-duduk bersama sahabat, Nabi mengeluarkan air mata, mengatakan, aku rindu akan umatku. Sahabat bertanya, bukankah aku yang kau rindukan, wahai Rasulullah? Kau ashabi, engkau adalah sahabatku. Tapi umatku adalah yang hidup bukan pada zamanku, tidak pernah bertemu dengan aku, tidak pernah melihat wajahku, tapi dia beriman kepadaku dan cinta kepadaku. Subhanallah. Dengan kata lain, kita selaku umat Nabi Muhammad SAW, baginda rindu kepada kita. Kita tidak hidup sejaman dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita tidak pernah melihat wajah indahnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita tidak pernah duduk sebaya, duduk bersama dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kita yakin ajarannya yang begitu sangat hakul yakin kebenarannya, dan kita beriman kepadanya, mengikuti sunnah-sunnahnya, bahkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang dirindukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu cintanya baginda Rasulullah Muhammad SAW kepada kita. Adapun yang ketiga daripada 7 mukjizat atau keutamaan Nabi kita Muhammad SAW, yakni manusia yang pertama dibangkitkan dari kubur setelah Allah hancurkan melalui malaikatnya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan hadis riwayat Muslim nomor 2278. Ana sayyidu waladi Adama yaumal qiyamati wa awalu man mayyun saqal qabru. Jadi aku adalah penghulu anak Adam pada hari kiamat, dan aku yang pertama keluar dari kubur. Subhanallah. Jadi begitu dibangkitkan dari alam kubur, dalam kisah, aina umati, mana umatku, mana umatku, yang dicari umatnya. Begitu khawatirnya Nabi kita Muhammad SAW kepada kita. Bahkan sampai menanyakan bagaimana nanti nasib umatku agar tidak terjerumus ke api neraka. Adapun sifat yang keempat atau keutamaan yang keempat dari Nabi kita Muhammad SAW, yakni pemilik syafaat untuk kita selaku umatnya, sebagai penolong. Sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan hadis Al-Bukhari dan Muslim, hadis Bukhari nomor 4712 dan Muslim 194. Ya Muhammad,
irfa ra'saka sal tatta wasfa tusfa. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, maka engkau akan diberikan syafaat dan memberikan syafaat kepada umatmu. Subhanallah. Nabi lain dalam kisah Maulid Al-Adiba, seluruh penghuni mahsyar meminta syafaat kepada Nabi Adam. Nabi Adam nggak bisa. Kepada Nabi Nuh nggak bisa. Nabi Ibrahim nggak bisa. Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru diizinkan Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan syafaat kepada siapa saja yang dikehendakinya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan yang kelima, keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah kasih dia memiliki telaga Kausar nanti di alam mahsyar, yang diceritakan manisnya lebih manis daripada madu, putihnya lebih putih daripada susu untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad tidak memiliki bayangan keutamaan yang karena tidak seperti kita. Kita berdiri di siang hari ada bayangan kita di belakang. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki bayangan seperti manusia biasanya. Bahkan dikatakan basyarun lakal basyar, seutama-utamanya manusia, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wujudnya seperti kita manusia, tapi pada hakikatnya dia lebih utama daripada manusia yang lainnya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, yakni bumi dijadikan tempat sholat. Dimanapun bumi berpijak, bumi umat Nabi Muhammad SAW dipersilahkan untuk bersolat di mana saja. Dan bedanya dengan kita, Nabi makannya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit makan. Nabi jarang tidur, tidurnya sedikit, tapi kita sedikit-sedikit tidur. Itu beda kita dengan Nabi Muhammad SAW. Maka barang siapa saja yang mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan baginda Rasulullah Muhammad SAW, insya Allah pekerjaannya akan mendapatkan pahala dan Allah angkat derajatnya. Apa saja yang disadarkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi wajib kita bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang kata Nabi, kullu ummatin dakhalal jannah, setiap umatku pasti masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggak mau. Wa man aba ya Rasulullah, siapa kata sahabat umat yang enggak mau ya Rasulullah? Dia aku perintahkan sholat yang 5 waktu tidak mau mengerjakannya. Ya aku perintahkan zakat karena dia sudah masuk wajib zakat, dia tidak mau berzakat. Ya aku perintahkan haji sedangkan ia mampu, dia tidak mau haji. Itu yang gak mau surga. Subhanallah. Sementara keutamaan umat Nabi Muhammad SAW sering saya ceritakan, begitu niat sudah Allah perintahkan untuk malaikat mencatat niat kebaikan umat Nabi Muhammad SAW, dan kebaikannya dilaksanakan, Allah suruh catat sampai berpuluh-puluh kali lipat umat Nabi Muhammad SAW. Tapi untuk niat maksiat, ingin membuat kesalahan, Allah tahan, jangan kau tulis dulu ya malaikat niat daripada umat Nabi Muhammad SAW, dan pekerjaannya maksiatnya dikerjakan lalu jangan kau tulis pula, tunggu sampai dia sadar, takut dia sadar sebegitunya, tunggu sampai 3 hari, takut dia sadar, dia insaf, dia bertaubat kepadaku, kata Allah, maka jangan kau tulis segera maksiatnya umat Nabi Muhammad SAW. Maka pantas kalau kullu umatin dakhalal jannah, sebegitu mulianya kita di hadapan Allah lantaran
mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mengawali daripada bulan Rabiul Awal, kita niat, ya Allah, mudah-mudahan bulan ini kita perbanyak bersolawat dan perbanyak meningkatkan ibadah-ibadah sunnah. Apa itu puasa, apa itu solawat, apa itu ibadah yang lainnya, sunnah, sedekah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan barang siapa yang memuliakan bulan kelahiran sang mulia, insya Allah hidup matinya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan khawatir atas rezeki yang disisihkan dalam rangka mensiarkan syariat agama Allah. Ada acara maulid, demi syiarnya ayo sumbang. Enggak bisa uang, sumbang tenaga, atau sumbang pikiran, atau bantu gelar karpet dalam rangka memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada giro, ada semangat, ada beda. Ini bulan Maulid, bulan mulia. Insya Allah hidup kita dimuliakan sebab kita muliakan hamba yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjut kitab kita Al-Mukhtarul Hadis. Kalau kemarin kita baca irhamu minan nasi salasatan, yang kemarin, ingat ya, sayangilah olehmu 3 golongan atau 3 manusia. Mulang kemarin. Jadi kita harus sayang terhadap 3 golongan yang dikatakan oleh Nabi tersebut. Yang pertama, azizun qaumin dallu, yakni masyarakat yang agung yang kemudian dia hina. Orang yang tadinya dielulukan terus dia hina. Nah, itu kan kita harus sayang tuh sama itu. Yang kedua, wa ghaniyun qaumin iftaqara, orang yang tadinya kaya terus jatuh miskin. Nah, kita harus sayangin lagi. Jangan kita jauhkan, jangan kita rasain, syukurin itu. Dan yang terakhir, wa aliman baina juhalin, orang yang alim yang berada di orang-orang yang bodoh, karena yang ilmunya nggak manfaat, malah dia jadi kejeblos ikut bodoh. Itu harus kita sayangi, kasih tahu, jangan di situ Pak. Bapak tepatnya ilmunya tinggi, harusnya paling nggak bisa menjadi keberkahan di sekitar, malah bukan Bapak jadi ikut-ikut rombongan yang bodoh gitu. Jadi 3 golongan yang harus dikasihani. Yang pertama, orang yang dulunya agung, yang mulia, yang dielulukan lantaran terperosok atau mungkin khilaf, jadi hina, jadi jatuh bangkrut. Tadinya ya anggap aja mungkin seorang presiden atau menteri yang dihormati, terus dia pensiun. Itu harus disayangi. Dan orang kaya yang jatuh miskin. Dan terakhir, orang alim yang berada di lingkungan yang bodoh, itu juga harus dikasihi. Selanjutnya, di nomor 154, izhad fid dunya yuhibbukallah, juhudlah engkau dalam urusan dunia, maka akan cinta kepadamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita juhud itu apa sih? Bukan berarti benci kemiskinan. Juhud itu mengambil sesuatu seperlunya, nggak rakus, nggak terlalu cinta banget sama dunia gitu. Mengambil sesuatu seperlunya. Kalau kita juhud terhadap dunia, maka Allah akan mengasihi kita. Intinya, dunia yang kita enggak kejar akan menghampiri kita. Jangan tergila-gila terhadap dunia, karena dunia makin dikejar makin lari. Tapi kalau dunia tidak
kita cari, kita mengutamakan akhirat, insya Allah Allah akan menghadirkan dunia kita. Subhanallah. Sampai segitunya baginda Rasulullah mengajarkan kita. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita juhud, sikap juhud itu dunianya tidak diutamakan, tapi mengutamakan kepentingan akhirat. Atau dengan kata lain dia sufi, gitu. Orang-orang ahli sufi. Sebagaimana yang diriwayatkan Rabi'atul Adawiyah yang tatkala ingin dilamar oleh seorang ulama yang alim, yakni Hasanul Bisri. Tatkala ingin dilamar Rabi'atul Adawiyah, kamu boleh saja melamarku asalkan kau menjawab beberapa persyaratan. Yang pertama, kau bisakah dalam saat aku sakaratul maut bisa menjamin aku husnul khotimah apa su'ul khotimah? Bingung Hasan Bisri, nggak bisa. Yang kedua, di alam kubur ada dua, nikmat kubur atau siksa kubur. Bisakah kau jamin aku ada di mana? Nggak bisa ngejawab juga. Yang ketiga, nanti di yaumil hisab aku mendapatkan amalanku tangan kanan apa tangan kiri? Nggak bisa dijawab. Dan yang terakhir, di ujung hayat aku masuk surga apa masuk neraka? Nggak bisa jawab. Kalau kau tidak bisa menjamin aku ada di mana, maka buat apa pula aku memikirkan sebagian untuk kesenangan dunia. Sampai segitunya Rabi'atul Adawiyah. Intinya jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cinta terhadap dunia boleh saja karena memang kita hidup di dunia, namun jangan terlalu mencintainya karena kita semua akan kembali ke akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Maka perkuatlah ibadah kita dalam rangka menyongsong akhirat. Sering saya katakan, nanamlah padi, rumput pasti akan tumbuh. Tapi kalau nanam rumput, nggak mungkin padi bisa tumbuh. Maka padi adalah akhirat, rumput adalah dunia. Maka kejarlah keutamaan akhirat, insya Allah dunia akan diserta bersama kita. Jemaah sekalian, bukan Allah Subhanahu wa taala, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak benar dari kebodohan saya. Kita berharap semoga Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar kita dari tempat ini, semoga Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, dan Allah jadikan anak-anak keturunan kita anak yang soleh dan soleha. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil iftah lana abwaabal khair waj'alna min ahlil khair. Dawahum biha subhanakallahumma wa tahiyatum biha salam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.